Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Sebuah kalimat yang kemudian menjadi moto, menjadi komitmen Mbah Wira, menjadi fakta integritas gitu kan. Bagi pelayanan Mbah Wira, bahwa dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini gratis, benar-benar gratis, tidak dipungut biaya. Ini menjadi tanda bahwa kalau kita mau menelaahnya dengan hati gitu ya, bukan dengan nafsu, maka artinya Mbah Wira tidak ada di level bersaing usaha dengan praktisi lain. Jadi mau praktisi lain itu jualan azimat, jualan mustika, jualan pusaka, jualan benda bertuah, Mbah Wira hanya bersifat melengkapi saja dengan menyediakan edukasinya. Dan edukasi ini gratis, ingat loh ya, dan edukasi ini gratis, tidak dipungut biaya. Apapun yang Mbah Wira bagikan kepada member atau anggota Padepokan Sengkelat, yaitu yang Mbah Wira bagikan juga secara cuma-cuma kepada Anda semua. Anda bebas mengkonsumsinya, Anda bebas mencernanya, Anda bebas mempelajarinya dari manapun Anda membeli azimatnya. Jadi kita sering tahu bahwa antar pedagang itu seringkali saling menjatuhkan. Si A jualan bakso, si B jualan bakso. Si A bilang, oh si B itu jualan bakso dagingnya campur daging tikus. Si B bilang, oh si A itu jualannya pakai penglaris sempak misalnya. Kita sering tahu fenomena seperti itu. Tapi Mbah Wira di sini sudah berlepas diri dari itu semua. Bahwa udahlah, antar pedagang itu nggak perlu kita saling sikut. Kenapa? Karena dagangan boleh sama. Dagangan bisa dikopi. Tapi rezeki nggak bisa dipaste. Rezekinya nggak akan sama. Dari manapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira bersedia memberikan edukasinya. Dan edukasi ini gratis loh, sekali lagi ya, gratis, benar-benar tidak dipungut biaya. Cukup Anda putar channel Mbah Wira, maka Anda akan mendapat edukasi ini secara gratis, cuma-cuma. Ya, mau dimanapun Anda membeli azimatnya, karena pada dasarnya metode dasar penggunaan benda bertuah itu sama. Ya walaupun ada yang berbeda. Tapi kalau keilmuan Mbah Wira tidak berkenan. Ya kalau keilmuan, contoh ada yang pernah bertanya kepada Mbah Wira, Mbah, kenapa ketika saya menggunakan Aji Coroko Sungsang, aura saya jadi gelap, kemudian saya sering apes. Loh, beneran sering apes? Iya Mbah, bener Mbah sering apes. Dibanding sama sebelum menggunakan ilmu Aji Coroko Sungsang. Oh, dari mana Anda mendapatkan ilmu itu? Mbah Wira tanya gitu. Ya ada Mbah, pokoknya. Dari Mbah Wira apa bukan? Bukan. Oh ya sudah. Kalau bukan dari Mbah Wira tidak berani memberikan edukasi. Kenapa? Takut salah. Ya, takut salah karena keilmuan ini sifatnya sensitif. Dan ilmu boleh sama. Tapi ketika yang mempraktekkan dua orang yang berbeda, maka dia akan memberikan hasil juga yang berbeda. Ini uniknya. Maka dari itu kalau keilmuan Mbah Wira tidak memberikan edukasinya. Ya kalau mau keilmuan ya yang Mbah Wira ajarkan. Dan dalam waktu dekat Mbah Wira akan mengajarkan beberapa keilmuan spiritual supranatural, plus ada juga keilmuan kasepuhan. Ya, ada juga keilmuan kasepuhan yang telah Mbah Wira tulis dalam kitab Padepokan Sengkelat, dan kitab itu akan Mbah Wira bagikan secara gratis ya di komunitas Padepokan Sengkelat, yang linknya ada di kolom deskripsi. Silakan kalau Anda juga ingin belajar, memiliki salah satu koleksi ilmu kasepuhan Mbah Wira, Anda bisa mendownloadnya, mempelajarinya, mengunduhnya, ya nanti bisa konsultasi dengan Mbah Wira setelah Anda join di komunitas Padepokan Sengkelat. Ada linknya di kolom deskripsi. Itu gratis juga. Mbah Wira tidak jualan ilmu, ya. Jelas ya. Jadi inilah level ketika Mbah Wira berjualan, ya Mbah Wira udah nggak bersaing secara head to head lagi. Ya, Mbah Wira ingin menyediakan kualitas yang baik bagi seluruh pengguna azimat dimanapun Anda membeli azimatnya, meskipun itu bukan di Mbah Wira. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekarang kita kembali ya pada terawangan benda nomor 2319. Mbah Wira ulangi, terawangan nomor 2319. Bendanya masuk kemarin jam 8 pagi. Kemudian Mbah Wira tanya ya jam 8 pagi itu juga, apakah siap dengan apapun hasilnya? Jawabannya siap gitu ya. Lalu jam 12 ditanya lagi, gimana Mbah hasilnya? Nah, jam 12 ini Mbah Wira masih kerja ya. Anda perlu tahu bahwa Mbah Wira ini bukanlah dukun yang
makan dari uang dukun. Ya, itulah kenapa Mbah Wira itu bisa sesantai ini dalam melayani klien-klien supranatural. Kenapa? Karena Mbah Wira punya pekerjaan lain yang juga menghasilkan uang. Mbah Wira adalah seorang pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Jadi memang benar-benar jam 7 pagi sampai jam 16 sore itu Mbah Wira mengurusi pekerjaan-pekerjaan di dunia nyata. Nah, baru nanti jam 7 istirahat, makan, sholat, dan sebagainya. Maghrib ngaji sampai isya. Isya, salat isya, baru kemudian melayani klien-klien supranatural. Itu jamnya. Ya, nanti sampai malam. Begitu capek, malam istirahat, besok pagi juga gitu. Jam 7 jadi pejabat lagi nih. Karena ada beban pekerjaan, ada tanggung jawab, ada sumpah jabatan. Dulu yang sudah diucapkan pada saat pelantikan. Sampai jam 16 lagi. Nanti jam 16 ya mid time. Ini kalau istilah dalam sains itu grooming. Ya, grooming itu merawat diri. Makan, mandi, sholat, ya, istirahat sampai maghrib. Nanti maghrib, sholat maghrib ngaji sampai isya. Isya sholat lagi. Habis itu baru melayani klien gitu. Jadi itulah kenapa terawih itu ditutup jam 17. Supaya nanti Mbak Wira bisa melayaninya ketika habis isya. Nah, kemarin habis isya juga Mbak Wira cek ini. Ya, sebuah liontin dari klien nomor 2319. Ya, ini Mbak Wira ulangi nomornya nih karena khawatir dikira nanti bukan benda milik Anda ya. Klien 2319. 2319 itu 4 nomor terakhir nomor handphone dulu. 4 nomor handphone terakhir Anda itu 2319. Nah, ini isya kemarin udah Mbak Wira cek. Hasilnya kosong. Nah, hari ini ya pagi, hari ini Kamis 19 Januari 2023 jam 6 pagi. Mbak Wira cek lagi. Karena kemarin hasilnya kosong. Mbak Wira takut Anda kurang puas dengan hasilnya. Ya. Itulah kenapa. Nah, ini kemarin Mbak Wira ada di WA lagi nih. Apa sudah kelihatan, Mbah, katanya. Jadi memang kemarin itu kosong ini bendanya. Mbak Wira tidak mendapati sinyal secara energi ataupun secara visual. Itulah kenapa kemarin malam Mbak Wira taruh, kemudian mungkin Mbak Wira capek, akan Mbak Wira terawang lagi besok pagi hari ini jam 6. Ya, Kamis 19 Januari 2023 jam 6 pagi nih. Kan bangun tidur udah seger, sehat, capeknya hilang, Mbak Wira cek lagi. Ternyata, nah ini hasilnya. Mbak Wira jelaskan dulu. Mbak Wira paham ketika seseorang itu datang kepada Mbak Wira ingin melakukan terawangan, maka dia berharap ya benda yang dia terawangkan itu hebat, overpower. Kalau dalam istilah wibu itu overpower atau OP. Apa itu overpower ya? Isinya macan putih gitu kan, isinya dewa-dewa, isinya raja-raja. Itu Mbak Wira paham sekali. Karena kalau Mbak Wira punya benda yang Mbak Wira terawangkan ke orang, yang Mbak Wira sketsakan ke orang, loh Mbak Wira kok juga melakukan terawangan ke orang lain, ya nggak apa-apa. Karena dalam hati Mbak Wira itu tahu bahwa Mbak Wira ini manusia biasa yang bisa salah. Sehingga ketika Mbak Wira habis ritual sebuah benda A gitu misalnya, Mbak Wira lihat, isinya ini ini dewa langit ini isinya. Mbak Wira sketsakan ke orang. Itu Mbak Wira udah nggak ngomong apa-apa, cuman di foto, di benda, dibayar gitu aja. Mas minta tolong di sketsa. Udah selesai, nggak ngomong apa-apa lagi. Nah, itu bisa Anda tanya itu ke Mas Jalak Paninggal. Apakah Mbak Wira pernah mempengaruhi Mas Jalak dalam melakukan perawangan? Nggak pernah. Ya cuma benda di foto, ditransfer, habis itu Mas tolong seperti biasanya, selesai. Nah nanti ternyata yang keluar bukan Dewa Zeus gitu kan, sebagaimana terawangan Mbak. Ya nggak apa. Itulah kenapa seorang praktisi supranatural itu harus memiliki hati yang legowo. Tidak merasa benarnya sendiri, tidak merasa pinternya sendiri, tidak merasa saktinya sendiri. Nah ini yang Mbak Wira, nah ini ya, beberapa praktisi itu nyinyir ya kepada Mbak Wira bahwa kamu yang ritual kok harus kamu terawangkan ke orang, harus kamu sketsakan ke orang. Lah apa kamu nggak tahu isi benda hasil ritualanmu itu apa? Loh, saya tahu. Tapi kan kita minta pendapat orang lain. Jangan sampai ketika kita bicara azimat, azimatku ini super sakti. Di ritual di 7 samudra, dalam 7 malam, menggunakan 7 kembang dan juga 7 kemenyan. Wah,
serba 77 udah kayak Shopee flash sale aja. Ini isinya adalah Dewa 7 Kayangan. Ternyata ketika disketsa isinya bukan Dewa 7 Kayangan. Lalu wah itu yang nyeketsa kurang sakti. Jangan sampai. Kenapa? Karena sebagai praktisi kita tidak boleh menangnya sendiri. Sebagai praktisi kita tidak boleh merasa hebat sendiri. Kita juga harus mau dikoreksi praktisi lain. Itu kalau menurut Mbak Wira seperti itu. Dan ketika dikoreksi Mbak Wira nggak pernah ngeyel. Ya sudah. Adanya seperti itu, dilihatnya seperti itu, ya sudah. Ya itu yang Mbak Wira pakai. Kok Mbak Wira pasrah banget? Enggak pasrah. Mbak Wira sudah memilih seorang praktisi yang memang kompeten. Yang memang benar-benar objektif. Yang memang benar-benar berkualitas. Itulah kenapa Mbak Wira mempercayai terawangan dia sebagaimana Mbak Wira mempercayai terawangan Mbak Wira sendiri. Mbak Wira mau dikoreksi. Nah itu, ya stressing pointnya Mbak Wira mau dikoreksi oleh orang lain. Tidak merasa saktinya sendiri, tidak merasa benernya sendiri. Sama seperti benda dari klien nomor 2319 ini. Ya, Mbak Wira paham, Anda pasti menginginkan ini isinya super power, hebat. Dewa Zeus, macan putih. Makanya ketika semalam Mbak Wira melakukan terawangan kemudian hasilnya kosong, Mbak Wira menunda 1 hari. Mbak Wira mau istirahat dulu, minta petunjuk kepada Tuhan gitu kan, supaya apa? Supaya benar-benar ditunjukkan nih isinya apa ya, supaya klien tahu bahwa Mbak Wira itu nerawang tidak asal nerawang. Mbak Wira nerawang bukan ingin menjelek-jelekkan produk orang lain. Mbak Wira nerawang bukan ingin menghancurkan dagangan orang lain. Nyatanya apa? Mbak Wira mau kok ya menahan diri untuk melakukan pengecekan ulang di hari berikutnya gitu ya. Ketika memang kemarin Mbak Wira cek hasilnya kurang indah untuk didengar. Oke, kita kembali. Mbak Wira menggunakan beberapa metode dalam melakukan pengecekan ya. Yang pertama Mbak Wira menggunakan metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena adanya tuah pada suatu benda bertuah itu dari vibrasi energi, dari energi yang terkandung dari benda itu, dari energi yang terkandung dalam benda itu. Nah, energi sendiri ada bermacam-macam. Ada yang namanya energi alam. Jadi alam yang mengisinya dengan energi. Nah, otomatis benda-benda seperti itu seringkali kita sebut dengan mustika. Mau mustika merah delima, mustika kulbuntat, mustika lipan, mustika kelapa, dan mustika-mustika lainnya. Benda-benda seperti ini langka karena alam yang membuat tidak banyak jumlahnya. Dan karena kelangkaannya akhirnya banyak orang membuat replikannya. Tahu ya, beli aja ke pasar loak ya, mustika merah delima-delimaan, harganya 15.000 satu butir. Dijual lagi kemudian sama orang, diembel-embeli tarikan alam dan sebagainya, dikasih cerita-cerita horor, dijual 5 juta. Wah, pelanggaran ini sebetulnya. Tapi ya itulah kenyataannya. Dunia supranatural seringkali dikotori oleh oknum-oknum nakal ya semacam itu. Kita lanjut, yang kedua adalah energi dari manusia. Siapa itu? Yaitu energi praktisi yang meritualkan. Kita seringkali dengar istilah yang namanya tulpa. Tulpa adalah energi yang sudah didesain, ya diniatkan untuk memberikan tuah tertentu bagi pengguna benda yang ada tulpanya itu tadi. Katakan tulpa pada cincin, ya berarti tulpa itu memberikan tuah atau manfaat positif bagi si pengguna cincin. Tulpa pada liontin, berarti energi yang ada pada liontin itu atau tulpa pada liontin itu didesain memberikan tuah tertentu bagi si pengguna liontin. Kayak gitu, itu tulpa namanya, itu energi dari manusia. Bisa berupa portal, bisa berupa residu energi dan sebagainya. Ya, kalau Anda mensekesarkan ke majalah itu Anda akan dikasih tahu ini sekian kodam, sekian portal, sekian energi. Nah, energi itu tulpa. Energi dari praktisi yang meritualkan. Memang manusia punya metode-metode seperti itu, bisa melakukan seperti itu. Ya, contohnya salah satu teknik ya yang ada dalam supranatural namanya teknik prana. Nah, prana itu yaitu teknik untuk membuat tulpa, teknik untuk menginjekkan, mengisikan energi dari manusia, dari si praktisi ke dalam suatu benda agar benda itu sifatnya berubah dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Kok Mbak Wira tahu? Ya tahu, karena Mbak Wira juga bisa membuat semacam itu. Nah, pada benda liontin dari klien nomor 2319 ini nggak ada energinya. Ya, energi manusianya nggak ada. Yang ketiga yaitu energi dari jin. Jin yang sudah ditundukkan disebut dengan kodam. Nah, seorang praktisi terawangan harus paham, harus bisa membedakan mana energi jin, mana energi manusia. Nah, pada benda dari klien nomor 2319 ini nggak ada juga energi jinnya. Energi kodamnya juga nggak ada. Ini Mbak Wira nggak tahu ya ada belinya di mana. Tapi memang Mbak Wira merasakan ada sisa energi, ada residu energi.
Ya, terus terang Mbak Wira merasakan. Tapi residu energi ini bukan kodam, hanya jejaknya saja. Ibarat orang makan di piring ada minyaknya piring itu. Itu menandakan bahwa piring itu habis dipakai makan. Ya. Lah, lauknya apa yang ada di piring itu ya nggak tahu. Karena udah nggak ada lauknya, ikannya udah nggak ada, tapi ada minyaknya di situ. Entah ayam goreng, entah ikan goreng, entah daging sapi goreng, tapi ada minyaknya di situ. Menandakan itu ada gorengan di situ gitu loh. Apa gorengan yang nggak tahu? Karena sudah tidak kelihatan lagi. Itu namanya residu, itu seperti itu. Ada bekas sambal di piring itu. Oh, berarti piring ini habis dipakai makan. Sambelnya sambal apa? Apa sambal bawang, apa sambal terasi, apa sambal pencit, apa sambal mata, apa sambal apa? Nggak tahu, nggak kelihatan. Karena cuma ada bekasnya aja di situ. Nah, ini juga gitu, ada residunya saja. Nah, Mbak Wira mengecek nih lebih lanjut dengan metode yang lain, karena Mbak Wira paham seorang klien terawangan pasti pingin yang terbaik dari hasil terawangannya. Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap, melihat ya tanda-tanda visual, tanda-tanda kehadiran kodam pada suatu benda bertuah. Nah, di sini setelah Mbak Wira menggunakan metode visual, Mbak Wira juga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Hal ini menjadi tanda bahwa memang benda ini kosong, tidak berkodam. Nah, yang terakhir Mbak Wira menggunakan metode injeksi energi. Ini metode terakhir ya. Jadi gini, ini Mbak Wira jelaskan nih mekanismenya. Ada suatu doa, yang mana doa ini ya bisa digunakan untuk mendekatkan dimensi, untuk menarik paksa kodam keluar dari dimensinya, dimensi energi, mendekat ke dimensi manusia, dimensi materi. Ada doa khususnya. Mbak Wira belajar ini dari salah seorang guru di Bandung. Beliau mempelajari spesialis ilmu al-hikmah. Nah, energi itu Mbak Wira niatkan dengan doa tadi agar menarik si entitas apapun yang bersembunyi dalam benda ini agar mau keluar, agar mau mendekat ke dimensi manusia. Nah, gitu. Ya, ada doanya. Nah, kemudian setelah Mbak Wira injek energi itu ke dalam benda ini, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Beberapa kali Mbak Wira injek tidak ada feedback apapun. Hal ini menjadi jelas bahwa benda ini kosong, tidak berkodam. Mohon maaf, ya dimanapun Anda membelinya, Mbak Wira nggak tahu, tapi ini kosong, tidak berkodam. Loh Mbah, kita kembali ke residu tadi. Berarti maksudnya gimana Mbah? Maksudnya adalah benda ini pernah berkodam, tapi sekarang kosong, tidak berkodam. Kalau dari residu energi yang ditinggalkan ya, Mbak Wira merasakan ini kodam-kodam tipe proteksi kuat. Ya seperti buto, omyang, kemudian raksasa, kemudian macan, ya ular, banteng, ya kodam-kodam dengan tua proteksi. Kalau ular itu kan ada proteksinya, tapi di lain sisi dia punya tua pengasihan kan itu ya. Banteng itu sapi ya, itu punya tua proteksi, tapi di lain sisi punya tua kejayaan karir. Omyang, buto jelas itu proteksi kuat. Macan itu juga proteksi kewibawaan ya. Jadi di lain sisi Mbak Wira memang mengakui bahwa benda ini pernah berkodam, tapi sekarang hari ini Kamis 19 Januari 2023 jam 6 pagi Mbak Wira melakukan pengecekan. Setelah 2 kali pengecekan ya, semalam sama hari ini Mbak Wira fix menyatakan bahwa ini kosong, tidak berkodam. Nah, ada beberapa perkara yang menyebabkan suatu benda itu kehilangan kodamnya. Yang pertama, dialih rawatkan. Misal dulu yang beli A diberikan ke si B karena udah bosan mainan kodam atau hajatnya udah kecapek. Ya, Mbak Wira punya klien juga, dia pengen jadi PNS, dia beli azimat di Mbak Wira. Kemudian sekarang dia udah jadi PNS, azimatnya diberikan kepada orang lain. Memang udah tercapai benar-benar jadi PNS. Jadi dia bilang ke Mbak Wira, Mbah, dulu saya beli azimat di Mbak Wira karena pengen banget jadi PNS. Sekarang saya sudah jadi PNS, hajat saya sudah terpenuhi, keinginan saya sudah terkabul. Maka azimatnya saya berikan ke orang lain yang memang masih membutuhkan. Kayak gitu. Ya, nah, dialih rawatkan, diberikan ke orang lain atau beli dari reseller itu rawan kodamnya hilang. Kenapa? Karena si kodam tetap ikut pada si pemilik aslinya. Bendanya boleh berpindah, tapi kalau kodamnya tidak gitu ya, bonding, tidak diikat
ulang, tidak dibuatkan perjanjian ulang, maka Kodam seringkali tetap ikut pemiliknya yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pantangannya dilanggar. Yang ketiga, perawatannya tidak dipenuhi. Pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian antara praktisi yang meritual dengan Kodam yang diritual. Contoh, pantangannya nggak boleh dibawa ke WC. Nah, lupa Anda pakai kebelet pipis, langsung aja nyelonong ke WC. Lupa, faktor lupa. Mau lupa mau enggak, ketika pantangan itu dilanggar, berarti dianggap perjanjian antara Anda dengan si Kodam itu selesai. Kodam boleh kembali ke alamnya karena memang dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Itu adalah pantangan dan perawatan itu seperti itu. Apa pantangan dan perawatannya, Mbak? Yang tahu ya praktisi yang meritualkan. Kalau pantangan perawatan tidak ada, ya, oh ini nggak ada pantangannya, Mas. Maka kemungkinan yang keempat adalah, tadi kan sudah 1, 2, dan 3 ya. Yang keempat adalah Kodamnya mati dalam bertugas. Loh, emang Kodam bisa mati, Mbak, dalam bertugas? Bisa. Loh, Kodam itu juga makhluk kok. Yang nggak bisa mati, namanya pencipta. Adapun semua yang diciptakan oleh pencipta, namanya makhluk. Dan makhluk bisa mati. Bahkan itu malaikat. Malaikat bisa mati, Mbah? Bisa. Siapa bilang malaikat nggak bisa mati? Malaikat bisa mati. Kapan matinya? Nanti ketika kiamat. Makanya ketika kiamat itu ada istilah semua makhluk ciptaan Tuhan itu mati. Termasuk malaikat. Gitu. Nah, ini yang mungkin orang nggak tahu. Nah, jin sebagai makhluk ciptaan Tuhan bisa mati juga. Iblis aja lo bisa mati. Kapan matinya iblis? Nanti kiamat. Tapi kalau jin enggak. Jin itu seperti manusia. Dia bisa lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Bisa sakit, butuh makan, butuh minum, butuh buang air. Loh, Mbak Wira kok tahu kalau dia butuh buang air? Kalau jin itu bisa buang air? Ya, Mbak Wira tahu. Karena ada pesugihan yang menggunakan tainya pocong. Ada pesugihan yang menggunakan tainya genderuwo. Ada tai, tadi kan itu kan dia buang air. Ada ilernya pocong. Nah, berarti kan pocong juga ngiler kayak manusia. Kemudian ada jin buang anak, tempat jin buang anak. Berarti jin juga melahirkan. Dia bisa jatuh cinta, dia bisa beranak pinak, dia bisa sakit, dia bisa mati. Nah, ini logika sederhana yang mungkin banyak orang nggak tahu dan nggak percaya gitu loh. Nah, sebagai jin yang bisa mati, dia juga bisa mati dalam menjalankan tugasnya. Bertarung, misalnya tugasnya memproteksi Anda, lalu kalah. Ya, dengan serangan itu kalah, akhirnya dia mati. Ya, Anda sebagai orang yang diproteksi nggak mati, tapi jin yang memproteksi Anda mati. Ini ibarat seperti presiden punya pengawal khusus, ditembak sama pembunuh gelap. Nah, si pengawalnya ini membentengi, melindungi, memproteksi si presiden. Hanya yang kena tembak pengawalnya mati, presidennya nggak mati. Gitu. Paham ya? Kerejekian di pasar misalnya, banyak sekali itu persaingan usahanya. Semua orang pakai kerejekian masing-masing untuk narik pembeli. Padahal pembelinya cuma satu nih, yang pakai penglarisan banyak. Akhirnya Kodam penglarisan ini saling berebut. Wah, itu sering terjadi itu. Bahkan Kodam penglarisan yang garis keras, yang ekstrim, itu tidak hanya menarik pembeli, tapi dia juga membunuh kodam-kodam kerejekian milik tetangganya, plus membuat pesaing ya, toko pesaing itu sepi. Itu kalau kerejekian yang nakal, yang ekstrim, aliran kiri kayak gitu. Jadi bukan hanya bekerja secara positif, tapi dia juga bersaing secara negatif. Nah ini, ya. Dan masih banyak lagi penjelasan bersaing secara usaha ini. Ya, ada bayangkan seperti inilah. Anda adalah mafia gitu, ditugaskan khusus untuk sesuatu, jual narkoba atau apalah. Ketemu dengan pesaing atau apalah. Lalu Anda mati dalam bertugas. Tentara melindungi keutuhan NKRI, maju berperang. Lalu di sana ketembak mati. Seperti itu. Polisi, gegana, penjinak bom. Ya, kemudian dalam penjinak bom mati. Itu banyak seperti itu. Bayangannya itu seperti itu. Jadi sering sudah Mbak Wira bahas bagaimana Kodam mati dalam melaksanakan tugas. Sudah banyak contohnya. Oke, sekian untuk hasil terawangan klien nomor 2319. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat pagi.